Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Eka Andri Kurniawan akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Indikator Kemiskinan di Indonesia, Aplikasi Pendekatan Multidimensional. Kemiskinan didefinisikan dengan cara yang berbeda oleh banyak ahli. Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Di Indonesia, pengukuran kemiskinan diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dengan menggunakan National Poverty Line. Pendekatan yang digunakan adalah Basic Needs Approach atau pendekatan kebutuhan dasar, yaitu menggunakan garis kemiskinan, yaitu nilai rupiah pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok selama 1 bulan. Garis kemiskinan ini dibedakan menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Untuk yang makanan, GKM ini disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Sedangkan untuk garis kemiskinan non-makanan atau GKNM berupa perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Untuk yang makanan ini, dia dibedakan menjadi 52 jenis komoditi, mulai dari padi-padian, sayur, buah, dan lain sebagainya. Untuk yang non-makanan, ini diukur dengan 51 komoditi di perkotaan dan 47 komoditi di pedesaan. Menurut tahun 2022, jumlah kemiskinan di Indonesia sebesar 9,54% atau jumlah penduduk miskin mencapai 26,16 juta pada tahun 2022. Sedangkan World Bank menggunakan indikator Purchasing Power Parity untuk mengukur kemiskinan antar negara, yaitu menggunakan rasio 1,9 US dollar, 3,2 US dollar, dan 5,5 untuk kelas lower middle income class dan upper middle income class. Rasio jumlah penduduk miskin 1,9 per hari adalah persentase penduduk yang hidup kurang dari 1,9 per hari menurut harga internasional 2011. Namun, Bank Dunia mengadopsi ketentuan baru perhitungan PPS pada tahun 2022 dari kemiskinan ekstrim yang sebelumnya 1,9 menjadi 2,15, untuk yang lower middle menjadi 3,65, dan yang upper menjadi 6,85. Dan ini berimplikasi pada jumlah penduduk miskin kelas menengah ke bawah di Indonesia berkisar 54 juta jiwa menjadi 60 juta jiwa atau naik sekitar 13 juta jiwa. Selain itu, ada juga pengukuran menggunakan Gini Income Inequality Index, yaitu mengukur sejauh mana distribusi pendapatan atau pengeluaran di antara individu atau rumah tangga dalam suatu perekonomian menyimpang dari distribusi yang merata. Indeks Gini 0 berarti mewakili kesetaraan sempurna, sedangkan 100 menyiratkan ketimpangan sempurna. Untuk di Indonesia, pada tahun 2021, rasio Gini Index adalah 37,3%. Selain tiga pengukuran tadi, ada juga model pengukuran dan asesmen dari beberapa lembaga, dari BPS yang tadi sudah dijelaskan, yaitu menggunakan National Poverty Line. Kemudian dari UNDP, United National Development Program, ini menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. BKKBN menggunakan Keluarga Sejahtera, World Bank menggunakan Indikator Tujuan Pertama NDJS, TNP2K, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menggunakan pendataan kemiskinan versi Program Perlindungan Sosial, dan OPHI, Oxford Poverty and Human Development Index menggunakan indeks kemiskinan multidimensi. Definisi dan pengukuran kemiskinan yang baik memungkinkan pemerintah dan komunitas dapat menetapkan target yang terukur untuk perencanaan dan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan. Gambaran kemiskinan yang komprehensif tidak dapat dipresentasikan oleh satu indikator pengeluaran atau pendapatan semata. Dalam hal ini, kemiskinan pada dasarnya meliputi banyak dimensi seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan, buruknya kualitas kesehatan, keterbatasan partisipasi sosial dan politik, dan lain sebagainya. Berbedanya konsolidasi antar pengukuran menimbulkan perbedaan dalam melihat realitas sosial. Metode unidimensi membutuhkan variabel dimensi tunggal atau satu titik potong, sedangkan kemiskinan merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Sudut pandang multidimensi memungkinkan banyak pihak untuk mengidentifikasi dimensi mana yang terdeprivasi. Hal ini dapat memberikan informasi langsung dan penting untuk upaya pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tadi, kemudian dirumuskan menjadi 3 bentuk pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana deprivation dan cut-off mengidentifikasi siapa yang miskin dan yang tidak yang ada di Indonesia. Yang kedua, dimensi dan indikator apa saja yang berkontribusi terhadap kemiskinan multidimensi di Indonesia. Dan tiga, bagaimana pengukuran kemiskinan menggunakan multidimensional poverty measurement di Indonesia. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini yang pertama adalah mengidentifikasi indikator dan proses pengukuran kemiskinan multidimensi. Yang kedua, mengeksplorasi ukuran data kemiskinan yang dapat diperoleh dari teori, konsep, hingga aplikasinya. Berkontribusi dalam kajian pembangunan sosial. Dan yang keempat, untuk struktur keilmuan berfokus pada aspek metodologis. Kemudian untuk ruang lingkup penelitian, yang pertama, membahas struktur dan pola kemiskinan, membahas pengaruh pendidikan, kesehatan, standar hidup, dan ketenagakerjaan. Dan yang ketiga, menganalisis deprivasi, dimensi, indikator, headcount, gap, dan severity. Selanjutnya adalah landasan teori dan tinjauan pustaka. Menurut Houghton dan Hunker pada tahun 2009, kemiskinan didefinisikan sebagai hilangnya kesejahteraan, ketidakmampuan untuk memenuhi kesejahteraan yang disebabkan oleh kekurangan akses pada sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Amartya Sen, kemiskinan disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan layanan. Menurut Trevelyan, kemiskinan meliputi dua hal, yaitu kemiskinan relatif dan absolut. Dan menurut Sharpe dan Swanson, mengukur kemiskinan absolut merupakan indikator yang lebih mudah daripada relatif, karena kemiskinan relatif ini ketidakmampuan dibandingkan dengan keadaan di masyarakat sekitar dan sifatnya dinamis. Penyebab kemiskinan menurut Sharpe dan kawan-kawan tahun 2000, yang pertama adalah karena rendahnya kualitas angkatan kerja. Yang kedua, sulitnya akses kepemilikan modal. Yang ketiga, penguasaan teknologi yang rendah. Yang keempat, penggunaan sumber daya tidak efisien. Dan yang keempat, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Diikuti oleh kebutuhan bahan pangan dapat menyebabkan ketidakseimbangan hingga bahkan kekurangan. Orang miskin berada dalam posisi kekurangan atau deprivation. Amartya Sen pada tahun 1999 menjelaskan ada 6 dimensi deprivasi. Yang pertama adalah deprivasi struktural, deprivasi sosial, deprivasi ekonomi, deprivasi teknologi, deprivasi politik, dan deprivasi psikologis. Ini adalah tinjauan literatur atau penelitian terdahulu. Yang pertama ada dari penelitian Hanandita dan Tambubolon pada tahun 2016 meneliti kemiskinan multidimensional dengan data Sosinas, mengkaji pola kemiskinan multidimensi tahun 2003 hingga 2013 menggunakan dimensi kesehatan, pendidikan, dan per kapita daily consumption. Hasilnya ada pengurangan kemiskinan yang jelas selama 1 dekade terakhir di tingkat nasional dan subnasional. Metode menggunakan kemiskinan yang baru terbukti mudah disesuaikan dengan konteks yang ada di Indonesia dan dapat melengkapi metode yang digunakan BPS saat ini. Kemudian ada penelitian dari Sumargo dan Simanjuntak pada tahun 2009 melihat deprivasi utama dalam kemiskinan di setiap provinsi Indonesia menggunakan data Sosinas tahun 2014, 12 indikator, dan 3 dimensi. Temuannya adalah menemukan skala prioritas pengentasan kemiskinan yang dibutuhkan di seluruh provinsi berdasarkan deprivasi utamanya, yaitu program bantuan untuk mengatasi permasalahan lama sekolah dan imunisasi, kecuali di Provinsi Maluku dan persoalan kecuali di Provinsi Maluku adalah persoalan penolong kelahiran dan di Papua adalah persoalan literasi. Yang ketiga adalah penelitian dari Santos dan Felantoro tahun 2008 mengusulkan indeks kemiskinan multidimensi baru di Amerika Latin atau MPLA. Indeks ini menggabungkan indikator moneter dan non-moneter, bertujuan untuk memaksimalkan komparabilitas regional dalam batasan data 17 negara pada titik waktu 2005 dan 2012. Terdapat pengurangan kemiskinan yang signifikan secara statistik di sebagian besar negara, baik dalam insiden dan intensitas selama periode. Namun, kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan tetap ada. Berbeda dengan penelitian Catalan dan Gordon tahun 2020 ini menyatakan bahwa MPLA yang sebelumnya dilakukan oleh Santos dan Filantoro itu ukuran kemiskinan yang tidak dapat diandalkan dan tidak valid. MPLA ini bertujuan untuk menjadikan perbaikan dan pendekatan unsatisfied basic needs yang diterapkan secara luas. Namun,
pengembangan dan empirisnya didasarkan pada metode dan prinsip non-standar ad hoc, membuat kesimpulan dan analisis rentan terhadap bias. Artikel ini menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip standar seperti reliabilitas dan validitas dapat digunakan untuk menginformasikan diskusi tentang sifat statistik dan indeks emisi yang diberikan. Selanjutnya, dibalas lagi oleh Santos dan Villantoro menanggapi penelitian Catalan dan Gordon untuk mempertahankan usulan MPLA, di mana sebelumnya diklaim bahwa MPLA adalah ukuran kemiskinan yang tidak dapat diandalkan karena tidak lulus beberapa uji statistik yang menjelaskan yang dianggap dapat diterapkan pada pengukuran dimensi. Dalam catatan ini dibahas masing-masing kritik dan menjelaskan mengapa klaim Catalan dan Gordon tidak benar. Kesenjangan penelitian berdasarkan studi literatur dan juga tinjauan pustaka, maka terdapat kesenjangan penelitian, yaitu pertama, proses pengukuran kemiskinan multidimensi untuk menjawab siapa yang miskin melalui deprivasi disesuaikan dengan wilayah di Indonesia, karena identifikasi siapa yang miskin sudah cukup tergambarkan pada indikator yang ada. Hal ini berbeda dengan penelitian Aguilar dan Summer. Untuk menjawab siapa yang miskin harus membandingkan dan membedakan ukuran kemiskinan dimensi Alger-Foster asli dengan indeks kemiskinan musli dimensi lainnya untuk menunjukkan bagaimana mereka berbeda dan konsekuensi untuk peredaran jumlah headcount kemiskinan. Yang kedua adalah penelitian dari Arta dan Darpanto dalam pemilihan dimensi dan indikator menggunakan dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, kemudian dibagi dalam 10 indikator. Namun dalam penelitian ini ditambah satu dimensi lagi, yaitu ketenagakerjaan yang dijabarkan dalam dua indikator, unemployment dan jam kerja per minggu. Yang ketiga adalah penelitian dari Sumargo dan Simanjuntak menggunakan data Susenas tahun 2014 tentang kondisi rumah tangga termasuk kondisi sosial dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data periode yang berbeda dengan peneliti sebelumnya sehingga hasil penelitian memiliki keterbaruan. Ini adalah kerangka berpikir bagaimana penelitian ini digambarkan. Yang pertama adalah indikator kemiskinan multidimensi. Ini meliputi 4 dimensi: pendidikan, kesehatan, standar hidup, dan ketenagakerjaan, di mana masing-masing dimensi ini kemudian dijabarkan lagi dalam masing-masing indikator yang akan membentuk kemiskinan multidimensi. Metode penelitian, jenis dan sumber data menggunakan data numerik yang terdiri dari data mikro. Data bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas BPS yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah observasi adalah 326.000 rumah tangga dan 1.250 individu. Susenas memuat informasi tentang kondisi rumah tangga, sosial dan ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, pengeluaran rumah tangga, dan sebagainya. Kemudian metode analisis, definisi operational variable, indikator dan dimensi apa saja yang dipakai, ada 4, pendidikan, kesehatan, standar hidup, dan ketenagakerjaan. Dan masing-masing dimensi ini memiliki indikator. Misalnya di pendidikan ini ada lama sekolah dan partisipasi dalam pendidikan. Untuk lama sekolah, seseorang dikatakan miskin pada indikator lama sekolah ketika ada rumah tangga yang tidak menyelesaikan pendidikan menengah dengan bobotnya adalah 1/8. Untuk partisipasi dalam pendidikan, ketika ada anggota rumah tangga atau anak usia sekolah tidak boleh sekolah di usia 5 tahun ke atas. Ini dikatakan terdeprivasi dalam indikator partisipasi. Juga sama halnya dengan indikator yang lain, menolong proses kelahiran, asuransi kesehatan, listrik, air minum, sanitasi, atap, dinding, lantai, bahan bakar memasak, kepemilikan aset, unemployment, dan working house. Ini bersumber dari Alkira dan Foster pada tahun 2011, kemudian dimodifikasi disesuaikan dengan keadaan yang ada di Indonesia dan ketersediaan data dari Susenas. Terakhir adalah metode analisis data. Ini menggambarkan N adalah jumlah rumah tangga dan D lebih dari 2 menjadi jumlah dimensi yang dipertimbangkan. Kenapa harus lebih dari sama dengan 2? Karena kalau hanya ada 1, berarti itu disebutnya gini dimensi. Sehingga multidimensi harus digambarkan oleh dimensi minimal 2 dimensi. Misalkan Y menunjukkan matriks N kali D, rumah tangga I dalam dimensi J. Y adalah vektor baris pencapaian rumah tangga I di setiap dimensi, dan Y vektor kolom dimensi J di seluruh kelompok rumah tangga. Misalkan C menjadi vektor baris ambang batas khusus dimensi C, matriks deprivation Y0 diturunkan
dari Y menjadi Y sama dengan I. Satu itu ketika rumah tangga dianggap deprivasi dalam indikator tertentu, 0 berarti tidak. Misalkan K adalah cut off. Cut off ini menjelaskan garis kemiskinan. Kalau dalam pengukuran BPS, kalau di dalam kemiskinan multidimensi disebutnya cut off. Cut off ini disesuaikan dengan batasan kapan seseorang itu dianggap multidimensi atau tidak. Kemudian yang perhitungan selanjutnya adalah menghitung headcount ratio atau jumlah orang miskin dalam miskin multidimensi. H diidentifikasi menjadi Kikai atau sigma N sampai PK. Bagian dari kemungkinan deprivation yang diderita oleh rumah tangga miskin ini diberikan oleh C 1/D, dan deprivation rata-rata di antara orang miskin diberikan oleh A atau intensity. Kemudian multidimensional poverty index atau NPI adalah hasil kali dari H dikalikan A. Dan ini adalah 3 yang akan dianalisis. Selain yang pertama tadi adalah menentukan bagaimana orang yang miskin dan tidak. Yang kedua adalah menentukan indikator dan dimensi apa saja yang berpengaruh dalam kemiskinan. Dan yang ketiga adalah menganalisis headcount ratio, poverty gap, dan severity. Headcount ini jumlah kemiskinan secara headcount atau jumlah berapa orang yang miskin. Untuk gap ini menjelaskan kesenjangan orang-orang yang miskin yang berada di bawah garis kemiskinan, dan severity ini menjelaskan tentang kedalaman. Itu yang dapat kami sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.